Prabowo dan Presiden FIFA berkomitmen kolaborasi sepak bola Indonesia. Diplomasi Zelensky di panggung PBB. Pengemplang pajak diminta segera bayar tunggakan. Pembantaian diwarnai baku tembak polisi dengan KKB. Selamat malam pemirsa, Menyapa Indonesia Malam hadir menemani Anda dengan beragam informasi. Selain informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan rangkuman informasi seputar agenda dan kegiatan Presiden Prabowo Subianto hingga Kabinet Merah Putih, juga informasi seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri, termasuk informasi dari dunia olahraga. Bersama saya Arif Rifai, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti pentingnya jaminan keamanan dalam upaya mewujudkan perdamaian Palestina-Israel. Menurutnya, tanpa rasa keamanan bagi semua pihak, upaya perdamaian tidak akan berjalan efektif. Dalam keterangannya di sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pentingnya jaminan keamanan sebagai syarat utama tercapainya perdamaian antara Palestina dan Israel. Ia menilai tanpa rasa aman bagi semua pihak, upaya perdamaian tidak akan berjalan efektif. Kesempatan berpidato di forum dunia tersebut disebut Prabowo sebagai momen strategis untuk menyuarakan posisi Indonesia dalam isu-isu global, khususnya konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus mendorong penyelesaian damai dan menyerukan perhatian terhadap penderitaan warga sipil, terutama di Gaza. Saya kira ini suatu kehormatan. Saya bisa bicara termasuk dikasih urutan yang terhormat ya. Habis Brazil yang selalu nomor 1, Amerika yang selalu nomor 2, baru kasih kesempatan kepada Indonesia. Saya menghormati Indonesia, menghargai Indonesia. Ya, alhamdulillah saya menggunakan panggung itu untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia, terutama mendorong penyelesaian konflik di semua tempat. Tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat merasa jeritan penderitaan rakyat Gaza. Saya kira itu. Bagaimana tanggapan reaksi dari negara-negara yang hadir, Pak? Tanggapan? Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Prabowo juga mengungkapkan bahwa pendekatan Indonesia mendapat respon positif dari banyak negara karena dinilai realistis dan juga seimbang. Ia menambahkan perdamaian hanya akan tercapai jika semua pihak saling mengakui eksistensi dan juga menjamin keamanan masing-masing. Sementara terkait pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas gaya pidatonya, Prabowo merespon dengan santai. Beliau kan humoris ya. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu apa ya, gaya saya aja gitu. Tapi ya. keren Pak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Perwakilan dari Serikat Petani Indonesia atau SPI mendatangi Istana Negara untuk menyerahkan langsung permohonan oleh Peta Petani kepada para pejabat yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo. Perwakilan dari SPI menyampaikan 6 poin permohonan yang ditujukan kepada pemerintah. Kedatangan perwakilan dari Serikat Petani Indonesia itu disambut oleh perwakilan Presiden, yaitu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, serta Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza dan Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu siang.
Dalam pertemuan tersebut, SPI menyampaikan 6 poin permohonan, adapun beberapa tuntutan yang juga diajukan adalah agar pemerintah segera membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional dan Dewan Kesejahteraan Nasional untuk petani. Menurut SPI, pembentukan kedua dewan ini sangat penting agar program-program pemerintah yang kuat, seperti program makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, dapat didukung dan sejalan dengan agenda reforma agraria. Lebih lanjut, Serikat Petani Indonesia menekan bahwa tanpa adanya dewan-dewan tersebut, pelaksanaan reforma agraria dan juga peningkatan kesejahteraan petani tidak dapat berjalan secara efektif. Kita menuntut supaya pemerintah segera untuk membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional, karena ini supaya sejalan dengan program-program pemerintah yang kuat sekarang ini ya, untuk menyiapkan makan bergizi gratis, untuk membangun koperasi Desa Merah Putih ya, dan juga program-program lainnya supaya bisa didukung. Ini harus dilaksanakan reforma agraria dengan membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional dan Dewan Kesejahteraan Nasional untuk petani. Karena ini penting sekali, sebab tanpa ada dewan ini ya, kesejahteraan petani dan reforma agraria itu tidak bisa dilaksanakan. Dari Jakarta, Dio Malal, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan resmi ke Kanada untuk memperkuat kerjasama strategis antara kedua negara. Salah satu agenda utama adalah penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Kanada. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Ottawa McDonald Cartier, Kanada pada Rabu, 24 September 2025, sebagai awal kunjungan resmi untuk memperkerat kerjasama strategis antara Indonesia dan Kanada. Setibanya di bandara, Presiden disambut oleh sejumlah pejabat tinggi Kanada dan diplomat Indonesia. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo dijadwalkan mengadakan pertemuan bilateral dengan Gubernur Jenderal Kanada Mary Simon, serta pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan dan kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Salah satu agenda utama adalah penandatanganan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau Perjanjian Perdagangan Bebas pertama Indonesia dengan mitra dagang dari Amerika Utara. Sebelumnya, Presiden Prabowo lepas landas dari New York dengan didampingi Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Sekretaris Kabinet. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Gubernur Jenderal Kanada Mary Simon untuk memperkuat kerjasama kedua negara. Diskusi ini menegaskan komitmen bersama dalam berbagai bidang strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Gubernur Jenderal Kanada Mary Simon di Radio Hall Ottawa sebagai bagian dari kunjungan resminya ke Kanada. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh rasa persahabatan. Kedua pemimpin menegaskan komitmen bersama terhadap nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme yang menjadi fondasi kuat bagi pengembangan kerjasama bilateral. Dialog yang terbuka ini menandai komitmen Indonesia dan Kanada untuk berkolaborasi menghadapi tantangan global. Mereka juga membahas pentingnya mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara untuk mendukung kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Prabowo juga menyoroti pentingnya memperluas kerjasama antara Indonesia dan Kanada secara menyeluruh, sejalan dengan tujuan bersama dalam pembangunan keberlanjutan dan kesejahteraan inklusif. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu untuk memperkuat kerjasama dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama dalam memajukan olahraga di tanah air. Pada Rabu 24 September 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk membahas kemajuan pesat sepak bola di Indonesia serta memperkuat kerjasama antara kedua pihak. Gianni Infantino menyampaikan apresiasi atas dukungan kuat dari Presiden Prabowo terhadap perkembangan sepak bola nasional. Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar dalam membina pemain dari berbagai kelompok usia, baik putra, putri, maupun senior.
Presiden FIFA menegaskan bahwa FIFA akan terus mendukung Indonesia, termasuk melalui kehadiran kantor regional di Jakarta. FIFA juga berharap hubungan kerjasama dengan Indonesia dapat diperkuat sebagai bagian dari pengembangan sepak bola dunia. I was honored and had the great pleasure to meet the president of Indonesia, great friend, a great friend of football, of course, as well, a man of his word, a man that does what he says. I know him now for some time already, and what he has done, what he's doing for football in a great football country like Indonesia is absolutely unique. Himself with his government, with of course Erick Thohir, who is also a great friend. They have done incredible for Indonesia, for Indonesian football, for girls, for boys, for youth, for seniors, but most importantly for the passion and the heart of all the people. Everyone dreams about being part of football. Football is touching the hearts of the people, is touching the emotions of the people, and this is what has happened in the last few years and in the last few months even more. So Indonesia has done great. It is in the world the country who has made the biggest progress in such a short time frame. Thanks to the people, thanks to the president, thanks to the investments, thanks to the passion of each and every Indonesian. That's why I'm here. That's why FIFA, we will continue to support, to invest, to be part of Indonesia. We have an office in Jakarta, and we are looking forward to continue this fantastic collaboration for Indonesia, for the whole of ASEAN, for Asia, but for the entire world. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menyambut baik pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Lalu mengatakan pertemuan itu membawa angin segar khususnya di sepak bola tanah air di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat pada Rabu lalu. Pertemuan ini Presiden Prabowo didampingi langsung oleh putranya, Ragowo Hedi Prastio atau akrab disapa dengan Didit, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam pertemuan, tampak terlihat Prabowo duduk melingkar di depan meja bundar yang diapit oleh Presiden FIFA. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadriani Irvani mengatakan, pertemuan tersebut dimaknai sebagai simbol kepercayaan sepak bola internasional terhadap sepak bola di tanah air. Lalu berharap sepak bola tanah air dapat lebih maju dengan mengantarkan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 mendatang. Bertemunya Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA ini menunjukkan bahwa dunia internasional, sepak bola internasional percaya kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tentu ini angin segar bagi dunia sepak bola kita di tanah air bahwa FIFA betul-betul percaya kepada Indonesia. Satu, percaya bahwa Indonesia siap untuk melaksanakan event-event sepak bola internasional. Yang kedua, tentunya FIFA punya harapan besar bahwa Indonesia masuk ke dalam putaran final Piala Dunia 2026. Ini tentu kita syukuri. Kita maknai pertemuan ini adalah sebagai simbol kepercayaan sepak bola internasional kepada bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Harapan kami tentunya semoga ke depan sepak bola Indonesia lebih maju, dan yang paling utama adalah dukungan pemerintah. Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto harus total untuk kita sama-sama mengantar timnas kita masuk ke putaran final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Farisal Dafarisiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Saan Mustafa mengungkap keinginannya agar persoalan-persoalan yang dihadapi petani segera selesai. Menurutnya, hal yang harus dilakukan ialah terkait kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah.
Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyatakan kebutuhan tanah dari waktu ke waktu terus meningkat. Saan menilai jika tidak ditangani serta dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik yang merugikan rakyat, khususnya para petani. Oleh karena itu, ia mengatakan diperlukannya kolaborasi guna mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi petani. Selain itu, dirinya juga menyebut dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional diharapkan menjadi momentum awal sejarah penyelesaian di berbagai persoalan di sektor pertanian. Ya, makasih pimpinan DPR, para menteri, dan terutama Ketua Komisi 4 dan dari KPA, SPP ini yang sudah hadir di Hari Tani Nasional ini. Yang pertama saya ingin menegaskan bahwa terkait dengan soal komitmen ya, saya rasa komitmen apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Pastian dan Keadilan. Kenapa? Karena secara sosiologi, konflik, persoalan, tanah ini akan menjadi persoalan klasik yang memang tidak akan pernah selesai. Selalu ada. Kenapa? Karena dari jumlah tanah kita ini kan nggak akan bertambah. Yang ada berkurang. Tapi kebutuhan akan tanah dari waktu ke waktu itu kan akan meningkat terus. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI mendorong penguatan literasi di Kabupaten Gunung Kidul melalui kunjungan kerja pada Rabu siang dengan menyoroti fasilitas perpustakaan daerah hingga pentingnya peran pustakawan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Komisi 10 ini juga mengapresiasi program literasi di Gunung Kidul meski banyak mengalami kendala. Dorong literasi bagi warga, Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunung Kidul pada Rabu siang. Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi 10 menggelar pertemuan di ruang rapat Handayani Sekretariat Daerah Gunung Kidul. Salah satu agenda dalam kunjungan tersebut adalah mendengarkan dan menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan Kabupaten Gunung Kidul tentang literasi, seperti di perpustakaan daerah. Wakil Ketua Komisi 10 Esti Wijayanti menyebut, Kabupaten Gunung Kidul telah memiliki fasilitas perpustakaan yang memadai, baik secara manual maupun digital. Bahkan tingkat literasi di Gunung Kidul dinilai cukup baik dibandingkan daerah lain. Meski demikian, sejumlah masukan disampaikan anggota Komisi 10, diantaranya terkait pengangkatan ASN untuk menjadi pustakawan. Menurut mereka, pustakawan merupakan bagian terpenting dalam mendorong proses literasi masyarakat. Bupati Gunung Kidul yang menerima langsung kunjungan tersebut mengakui masih banyak kendala yang dihadapi. Selain terbatasnya anggaran, minat masyarakat terhadap berbagai kasanah ilmu juga mengalami penurunan. Kendati begitu, belum lama ini Gunung Kidul berhasil dinobatkan sebagai salah satu kelurahan terbaik nasional dalam bidang literasi. Di perpustakaan-perpustakaan yang berada di seluruh Indonesia menghadapi beberapa kendala. Pertama, kadang memang tidak dibuka formasi. Yang kedua, memang pustakawan yang belum menjadi PNS itu pun kesejahteraannya juga masih sangat rendah, sehingga memang harus diperhatikan oleh negara. Mungkin hampir sama dengan guru-guru honorer begitu ya. Dan kemudian ini terkait dengan perpustakaan yang kita sesalkan juga, negara dalam hal ini pemerintah seolah-olah belum menganggap perpustakaan menjadi kunci penting kita untuk berbicara literasi. Sementara indeks PISA kita sangat rendah. Bahkan dari 81 negara, kita nomor 71 dari OECD tadi. Nah, ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia perlu daya dukung yang tinggi. Upaya yang dilakukan Bu Bupati kolaborasi dengan pemerintah pusat di tahun ini melalui festival literasi itu kan tidak bisa hanya berjalan sekali. Kalau bisa terus-menerus masuk ke dusun-dusun, masuk ke kampung-kampung supaya peningkatan literasi itu masuk di jaring-jaring masyarakat sampai di tingkatan bawah. Dari Gunung Kidul, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam upaya pemerataan pembangunan ekonomi, Pusat Teritorial Angkatan Darat membangun sejumlah infrastruktur untuk warga desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Kegiatan serbuan teritorial sebagai bentuk manunggal TNI bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pusat Teritorial Angkatan Darat selama 30 hari penuh melaksanakan program serbuan teritorial dengan membangun sejumlah infrastruktur untuk masyarakat desa tertinggal yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.
Salah satunya membangun rutilahu, betonisasi jalan, perbaikan sarana ibadah, serta sejumlah sumur bor untuk warga desa di sekitaran rumah Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut sebagai bentuk pengabdian TNI melayani langsung kebutuhan masyarakat. Bakti Manunggal TNI dalam rangkaian Hari Jadi TNI ke-80 tahun. Komandan Pusat Teritorial Letjen TNI Muhammad Syafi'i Kasno menjelaskan, kegiatan serbuan teritorial dipusatkan di Desa Bojongkoneng karena lokasinya berdekatan langsung dengan Jakarta dan masyarakat di desa ini masih menghadapi kesenjangan sosial. Kegiatan yang dilakukan antara lain memperbaiki rumah tidak layak huni, membuat sumur bor untuk mengatasi kekeringan saat musim kemarau, serta melakukan betonisasi jalan. Sementara itu, Risma, salah satu penerima manfaat, mengaku sangat terbantu dengan program yang dilaksanakan TNI ini. TNI untuk bantuannya, terima kasih banyak, sangat membantu sekali untuk kami semua. Ada gula, ada terigu, ada mie, ada minyak, sama susu. Jadi yang pertama, ini dekat dengan ibu kota ya. Jadi perkembangan pembangunan di ibu kota itu begitu pesatnya, Jakarta. Maksudnya dengan Jakarta. Nah, ini adalah daerah yang dekat dengan Jakarta. Kita melihat di sekitar sini masyarakat banyak yang ya secara kondisinya belum standar. Antara lain kita lihat rumah-rumah ada yang kebetulan kita pilih dari 6 rumah itu kondisinya sangat minim ya, sangat jelek. Ya, rumah bilik sudah hampir roboh yang ya perlu kita bantu supaya masyarakat ini juga merasa bahwa penerapan pembangunan mereka ikut merasakan. Kemudian air. Nah, air ini sumber hidup kita. Di sini kalau di musim hujan air itu tidak ada masalah, tapi kalau di musim kemarau debit airnya kecil. Ya, kita bor ini membuat sumur bor ini salah satu program unggulan TNI Angkatan Darat ya. Nah, Bapak Kasat itu sudah membor air udah 5.000 titik lebih di seluruh Indonesia. Nah ini di sini kita lihat ada masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan air bersih, kita di sini titik-titik itu kita bor. Diharapkan dengan kegiatan serbuan teritorial, dengan membangun sejumlah infrastruktur, perekonomian masyarakat desa bisa merata. Dari Bogor, kontributor Sinfo TV melaporkan. Komisi 11 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama PT Jasara Harja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Dalam rapat tersebut membahas perihal mengenai asuransi kecelakaan lalu lintas. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun menjelaskan penyelenggaraan asuransi kecelakaan akan dimasukkan ke dalam Omnibus Law agar memperkuat landasan Jasara Harja. Menurutnya kehadiran Jasara Harja dinilai sangat penting terlebih dengan adanya kecelakaan lalu lintas. Misbakun juga mengapresiasi Jasara Harja yang mampu menjalankan sebagai mandat negara dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas. Ada di sana, harapan kita tentunya Jasara Harja mempunyai landasan yang lebih kuat lagi. Lebih kuat, lebih kokoh. Kalau mereka melakukan upaya pembayaran klaim terhadap kecelakaan tunggal, kecelakaan yang menyebabkan pihak ketiga dan sebagainya, itu mereka menjadi makin kuat untuk membuat peran negara itu hadir, partisipasi masyarakat hadir, dan kemudian Jasara Harja bisa menjalankan mandat yang ditugaskan oleh negara, tentunya mandat yang diatur oleh regulasi undang-undang. Oke, mungkin ada harapan lain dari Komisi 11 untuk mungkin penyaluran dana ke asuransi ke korbannya itu seperti apa? Asuransi ke korban ini kan OJK selama ini kan memberikan pengawasan yang standar. Kemudian pengawasan yang standar sesuai dengan aturan yang dibolehkan. Jasara Harjanya menjalankan selama ini dengan sangat bagus, sangat responsif. Apabila ada isu-isu publik yang kuat terhadap sebuah peristiwa kecelakaan, tunggal, dan sebagainya, itu Jasara Harja menjalankan dengan sangat bagus. Dan penyalurannya juga tepat kepada keluarga korban, ahli waris, dan sebagainya, itu mereka tunaikan dengan sangat bagus. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York. Zelensky bertemu dengan Presiden Prancis, Presiden Brazil, hingga Presiden Suriah. Inilah video yang menunjukkan Zelensky bersalaman dan berpelukan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Suriah Ahmed Hussein al-Shara sebelum melanjutkan pembicaraan dengan masing-masing delegasi. Pertemuan dengan Suriah ditutup dengan penandatanganan komunike bersama untuk secara resmi memulihkan hubungan diplomatik. Langkah ini menegaskan upaya diplomasi Ukraina untuk memperkuat aliansi di Eropa, Amerika Latin, dan Timur Tengah di tengah konflik yang juga terus berlanjut dengan Rusia. Sidang umum PBB ke-80 berlangsung di New York pada 23 hingga 29 September dengan mengusung tema Bersama Kita Lebih Kuat, 80 tahun dan lebih untuk perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia. Forum ini mempertemukan para pemimpin dunia untuk membahas isu-isu global mendesak. Tim redaksi Simple TV melaporkan. Masih informasi seputar mancanegara, pemirsa, puluhan warga berkostum monster dan panzudo memenuhi jalanan San Cristobal de las Casas di negara bagian Chiapas, Meksiko. Parade tradisional untuk menghormati Virgin of Mercy ini hadirkan spektakel warna dan simbol purifikasi dosa. Puluhan warga berkostum monster dan panzudo memenuhi jalanan San Cristobal de las Casas di negara bagian Chiapas pada Senin 22 September 2025. Gambar menunjukkan para peserta yang mengenakan topeng monster dan kostum besar berjalan melintasi jalanan. Peserta membuat panzudo dari ban kendaraan berat yang mereka jelaskan sebagai simbol pembersihan dosa. Seorang peserta mengatakan, di sini panzudo adalah tradisi. Semakin besar dan semakin jelek kostumnya, semakin sedikit dosa yang Anda berikan kepada Tuhan. Menurut sejarawan, tradisi ini sudah ada sejak tahun 1637, saat lingkungan pertama Ordo Religius Mercedarians didirikan di San Cristobal de las Casas, yang saat itu masih bagian dari New Spain. Seiring waktu, parade ini berkembang menjadi festival terkenal dengan bahan kostum yang berubah mengikuti perkembangan zaman. Dahulunya kostum menggunakan karung berisi serbuk gergaji, kain kostum itu dianggap dapat membersihkan dosa yang dimiliki seseorang. Semakin besar ban yang digunakan, semakin besar dosanya. Tradisi ini berkembang menjadi perpaduan tradisi pra-Hispanik dan Katolik, menggabungkan unsur sakral dan pagan, serta melahirkan tradisi syarat makna. Tim redaksi Simple TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul bersama anggota kabinetnya menggelar foto bersama setelah mendapat persetujuan resmi dari Raja Maha Vajiralongkorn di Bangkok. Momen ini menandai awal kepemimpinan Anutin setelah gejolak politik yang mengguncang pemerintahan pada tahun ini. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul bersama anggota kabinetnya berpose untuk foto bersama pada Rabu 24 September 2025 setelah menerima persetujuan resmi dari Raja Maha Vajiralongkorn di Bangkok. Rekaman menunjukkan mobil-mobil tiba di gedung pemerintah, sukarelawan terlihat menyiapkan karpet merah. Setelah itu, Charnvirakul berjalan bersama para menterinya sebelum duduk untuk foto resmi. Perkembangan ini terjadi setelah gejolak politik awal tahun. Pada Juni 2025, pasca bocornya telepon antara Perdana Menteri saat itu, Paetongtarn Shinawatra, dan Presiden Senat Kamboja Hun Sen, Partai Bumjaita yang dipimpin Charnvirakul menarik diri dari kabinet, mundur dari pemerintah, dan bergabung dengan oposisi. Setelah Paetongtarn digantikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2025, Charnvirakul membuat kesepakatan dengan Partai Rakyat yang memberikan dukungan untuknya sebagai Perdana Menteri dengan syarat membubarkan DPR dalam 4 bulan, melakukan reformasi konstitusi, dan tidak membentuk koalisi mayoritas. Charnvirakul terpilih sebagai Perdana Menteri pada 5 September 2025 dan diambil sumpah jabatan pada 7 September 2025. Tim redaksi Simple TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Topan super Ragasa yang menjadi silikon tropis terkuat di dunia tahun ini menerjang Hong Kong pada Rabu 24 September 2025 dengan angin kencang dan hujan deras. Topan super Ragasa yang menjadi siklon tropis terkuat di dunia tahun ini mendarat di Hong Kong pada Rabu 24 September 2025 dengan angin kencang dan hujan deras. Gambar memperlihatkan hujan menyapu jalanan, pohon-pohon bergoyang diterpa angin, serta ranting dan daun berserakan di tanah.
Sementara langit Hong Kong menggelap diliputi warna kelabu. Hong Kong meningkatkan peringatan tertinggi, yaitu sinyal topan nomor 10 sejak Rabu pagi, sehingga bisnis dan layanan transportasi dihentikan. Pejabat mengingatkan tentang ancaman naiknya permukaan air laut yang disebut sebanding dengan topan Hato tahun 2017 dan topan Mangkut tahun 2018, yang saat itu menyebabkan kerusakan berat dan kerugian finansial. Warga diminta tetap berada di dalam rumah dan menghindari perjalanan tidak penting. Otoritas juga membatalkan penerbangan dan menangguhkan sekolah sebelum topan datang. Pemerintah telah membuka 49 penampungan sementara di berbagai distrik dengan 727 orang mengungsi di dalamnya. Topan Ragasa yang dianggap sebagai badai terkuat tahun ini sebelumnya sudah mendarat di Pulau Panuitan, Provinsi Cagayan Utara, Filipina. Pada Senin 22 September 2025, memaksa ribuan orang mengungsi. Selanjutnya topan melanda Taiwan pada Selasa, menyebabkan sedikitnya 14 orang tewas menurut laporan media dan diperkirakan menuju pantai Provinsi Guangdong, China. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dengan bangga mengungkapkan program swasembada pangan milik Indonesia di depan para pemimpin dunia dalam sidang Majelis Umum PBB New York. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memastikan bahwa Indonesia siap menyediakan pangan bagi warga Palestina. Dalam kesempatan berbidatonya, Presiden Prabowo Subianto turut serta menyampaikan program prioritas negara Indonesia, yakni swasembada pangan yang tengah dikerjakan saat ini. Prabowo menerangkan program tersebut berjalan positif, di mana Indonesia hingga kini telah mengekspor komoditas beras bagi negara-negara yang membutuhkan. Melihat tren positif program swasembada pangan ini, Prabowo juga turut membantu rakyat Palestina dengan bantuan pangan milik Indonesia, guna merespon kondisi konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina hingga saat ini. Melalui sikap Indonesia di depan para pemimpin dunia, Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia mampu bersaing dengan negara lain sebagai salah satu lumbung pangan di dunia. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian penuh terhadap upaya perdamaian yang dilakukan oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di sejumlah kawasan yang tengah berkonflik saat ini. Untuk itu, Indonesia menegaskan siap untuk mendukung misi mulia tersebut dengan menyalurkan pasukan hingga bantuan finansial. Indonesia terus memantaskan kehadirannya di panggung dunia PBB dengan menegaskan sikap menyalurkan bantuan dalam operasi misi perdamaian dunia di sejumlah kawasan berkonflik dunia saat ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan sebanyak 20.000 lebih pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia untuk siap ditempatkan di sejumlah negara seperti Gaza, Ukraina, Sudan hingga Libya. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations.
Hal ini juga memanglah bagian dari kesiapan Indonesia apabila PBB melalui Dewan Keamanannya meminta bantuan dalam operasi misi perdamaian yang akan dilakukan ke depannya. Di lain sisi juga Indonesia akan turut serta memberikan dukungan dalam bentuk materi finansial bagi PBB untuk serangkaian misi perdamaian yang dilaksanakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo dalam pidatonya di depan para petinggi negara dunia mengungkapkan alasan utama dari rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Indonesia dalam waktu dekat. Hal tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang. Menjawab tantangan perubahan iklim yang saat ini menjadi fokus serius setiap negara, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengungkapkan kenaikan permukaan air laut setinggi 5 cm setiap tahunnya di sisi pantai utara dari ibu kota Indonesia, Jakarta, menjadi alasan pembangunan tanggul laut raksasa. Rencana ini memang sudah senter bergema di pemerintahan Indonesia yang juga mana nantinya tanggul laut raksasa tersebut akan membentang di sepanjang pantai utara Jawa. Hal ini memang senada dengan komitmen perjanjian Paris tahun 2015 di mana Indonesia siap mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang. Secara tegas, Presiden Prabowo Subianto menyerukan langkah menghadapi perubahan iklim di dunia saat ini adalah aksi nyata bukan dari aksi kata. As the world's largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year. Can you imagine in 10 years? Can you imagine in 20 years? For this, we are forced to build a giant seawall, 480 kilometers in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. We have to start now. Therefore, we choose to confront climate change not by slogans, but by immediate steps. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Komisi 8 DPR RI mendengar langsung tanggapan siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan. Dalam kesempatan itu, anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriani Gantina, menegaskan pentingnya pendampingan psikologis dan masa adaptasi agar siswa siap mengikuti proses belajar di sekolah rakyat. Kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan langsung tanggapan dan pengalaman mereka. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriani Gantina, menyoroti persoalan psikologis yang kerap mempengaruhi siswa sekolah rakyat. Menurutnya hal ini jadi catatan penting bagi pemerintah untuk segera dicari solusinya. Sely menekankan pentingnya adanya pendampingan psikologis bagi siswa, khususnya di masa awal adaptasi, agar anak-anak benar-benar siap menempuh pendidikan dan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Harapannya program sekolah rakyat tidak hanya membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu secara akademik, tetapi juga memberikan kekuatan mental dan emosional untuk mendukung pertumbuhan mereka. Juga menjadi catatan kami bahwa MPLS yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Sosial masih terlalu pendek dan tentu juga harus memperhatikan kondisi psikologis anak dan kondisi sosial geografis daerah yang masing-masing, karena setiap daerah ini kan punya kultur daerah yang mungkin sangat berbeda sehingga anak-anak mengalami shock beradaptasi dengan kultur daerahnya tersebut, dan tentu MPLS yang dimasukkan oleh kami harus juga didampingi dengan kesiapan terapis-terapis yang memang harus mendampingi dari awal sampai dengan akhir. Melalui catatan dan masukan ini, Komisi 8 DPR RI berharap program sekolah rakyat bisa berjalan maksimal sebagai jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan akan ada peluang Kementerian Usaha Badan Milik Negara atau BUMN turun status menjadi badan. Penurunan status kelembagaan ini seiring dengan revisi undang-undang yang bergulir di DPR.
Nasib status Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan dibahas dalam RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam regulasi tersebut akan berisi tentang perubahan tata kelola perusahaan plat merah sehubungan terbentuknya BPI dan Antara. Prasetyo mengaku tidak menutup kemungkinan bahwa Kementerian BUMN akan bergabung dengan Danantara. Dirinya juga menyebut status kementerian pun nantinya akan diturunkan menjadi badan. Kendati demikian, terkait hal itu akan dibahas melalui revisi Undang-Undang BUMN yang bergulir di parlemen. Kementeriannya karena kan sekarang fungsi Kementerian BUMN kita sebagai regulator. Nah, fungsi operasionalnya kan sudah lebih banyak dikerjakan oleh BPI dan Antara. Jadi ada kemungkinan kementeriannya mungkin mau kita turunkan statusnya menjadi badan. Ada kemungkinan seperti itu. Nanti penyebutannya gimana Mas? Maksudnya badan, BUMN? Nanti tunggu kita pembahasannya. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR mengungkapkan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan turun dengan status sebagai badan penyelenggara BUMN. Hal itu dilakukan dikarenakan fungsi Kementerian BUMN telah diambil alih oleh BPI dan Antara. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara statusnya akan diturunkan menjadi sebuah badan. Penurunan status Kementerian BUMN itu disebabkan beberapa faktor seperti masukan dari masyarakat yang kini revisi undang-undangnya sedang bergulir di Komisi 6 DPR. Selain itu, fungsi dari Kementerian BUMN juga telah diambil alih oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI dan Antara. Oleh karena itu, dengan pertimbangan tersebut, status Kementerian BUMN nantinya akan turun menjadi badan penyelenggara BUMN. Jadi begini, yang pertama itu revisi Undang-Undang BUMN itu adalah karena mau mengakomodir atau memasukkan beberapa putusan MK terkait dengan BUMN. Yang terakhir itu adalah putusan MK tentang Wakil Menteri yang hanya boleh menjabat sebagai komisaris paling lama 2 tahun lagi. Ya kan itu dimasukkan. Nah, lalu yang kedua, berdasarkan masukan dari masyarakat pada saat Undang-Undang BUMN direvisi, itu banyak masukan mengenai beberapa hal di situ yang kemudian akhirnya dipikirkan oleh teman-teman untuk kemudian direvisi dan dimasukkan kembali ke dalam revisi yang pada saat ini. Misal contoh, itu banyak polemik mengenai misalnya pejabat BUMN bukan penyelenggara negara misalnya. Itu sedang dibahas, kemungkinan itu akan dikembalikan lagi seperti semula. Nah, kemudian di situ fungsi dari BUMN kan itu sudah, Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Nah, sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham seri A, dan menyetujui RPP. Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Nah, itu yang kira-kira kemudian sedang dibahas sekarang. Nanti kita lihat aja hasil pembahasan. Nah, dia sendiri tetap badan penyelenggara Badan Usaha Milik Negara. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Prasetyo mengatakan makna ibu kota politik tersebut bahwa pemerintah menargetkan fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa selesai dalam 3 tahun mendatang.
Presiden Prabowo Subianto menetapkan kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang. Hal itu diketahui melalui Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan makna ibu kota politik ialah pemerintah menargetkan fasilitas untuk eksekutif, legislatif dan juga yudikatif bisa selesai dalam 3 tahun mendatang. Dirinya menegaskan tidak ada perubahan tujuan awal IKN sebagai ibu kota negara meski ditetapkan sebagai ibu kota politik. Dalam 3 tahun diharapkan fasilitas untuk 3 politik dan politik eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa selesai. Maksudnya itu. Mas, bedanya sama ibu kota negara apa, Mas? Enggak, tapi ibu kota negara maksudnya itu tadi. Sama aja artinya atau enggak? Berarti Pak Presiden akan menunjukkan pembangunan IKN ya? Iya. Akan diselesaikan 2028 itu? Iya, dalam 3 tahun diharapkan bisa selesai semua fasilitas untuk 3 lembaga tugas politik tadi. Mas, kalau kita pindah hanya eksekutifnya terus rapat sama siapa? Mas, tapi kan bukan kemudian Pak izin tanya ke suara. Kita ekonomi. Enggak ada perubahan dari tujuan awal. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Pemirsa, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan di Jakarta pada Senin 22 September 2025. Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi antar kementerian guna mendukung pembangunan pertahanan negara yang berkelanjutan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan di Jakarta pada Senin 22 September 2025. Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi antar kementerian guna mendukung pembangunan pertahanan negara yang berkelanjutan. Kerjasama erat antar Kemhan dan Kemenkyu menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap program pertahanan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Melalui kegiatan ini, sinergi Kemhan dan Kemenkyu diharapkan semakin kokoh sehingga pembangunan pertahanan Indonesia dapat berlangsung transparan dan akuntabel. Dalam kunjungan tersebut, Menhan turut didampingi Kepala Badan Logistik Pertahanan, Kemhan serta Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah akan menagih para pengemplang pajak dengan total kewajiban mencapai 60 triliun rupiah. Purbaya memastikan hidup para pengemplang pajak akan mengalami kesulitan jika tunggakan pajak yang berstatus inkar tidak segera dibayarkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut bahwa sebanyak 200 pengemplang pajak untuk dapat segera membayar kewajiban pajaknya kepada negara dalam waktu sepekan ke depan. Pasalnya 200 wajib pajak ini merupakan pengemplang pajak dengan status hukum tetap atau inkrah dengan total nilai pajak yang harus dibayar sebesar 60 triliun rupiah. Purbaya menegaskan jika 200 pengemplang pajak itu tidak membayar, dipastikan hidupnya akan kesulitan. Dirinya juga meyakini tunggakan pajak sebanyak 60 triliun tersebut akan masuk ke kas negara pada tahun 2025, sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Bayar pajak aja ada 60 triliun kan, yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak, 60 triliun itu? 2025. Itu yang udah inkrah, udah ngutang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Jadi 60 triliun tahun ini ya Pak masuk? Tahun ini. Pasti masuk Pak? Pasti masuk. Tahun depan bisa lebih besar dari 60 atau kira-kira? Berdasarkan yang lagi diinvestigasi atau? Ada yang besar sekali tapi belum bisa saya buka. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Istana akan membentuk tim reformasi Polri setelah Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air. Dirinya menyebut tim ini nantinya akan berisikan 9 anggota dengan salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud MD hingga mantan Kapolri.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan tim reformasi Polri di bawah naungan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Prasetyo mengatakan pembentukan tim ini akan dibentuk setelah Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air. Dirinya menyebut nantinya tim reformasi Polri besutan Istana akan berjumlah 9 orang yang diisi dengan salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud MD hingga ex-Kapolri. Kendati demikian, pihak Istana enggan untuk mengungkapkan sosok mantan ex-Kapolri yang akan bergabung ke dalam tim reformasi Polri. Kalau dari Istana tunggu mungkin sekembalinya Bapak Presiden kenaan dengan masalah Komisi Reformasi Kepolisian akan dibentukkan. Berarti berbeda ya Pak, tim di internal dengan yang dibentuk untuk pemerintah nanti? Iya kan semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan di internal kepolisian juga perlu kita apresiasi kita membentuk tim reformasi. Mas, kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama lah. Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan menjadi ketua, tapi alhamdulillah beliau menyampaikan kesediaannya untuk ikut bergabung. Tokoh-tokohnya siapa sih Mas selain Pak Mahfud yang udah tunggulah minggu depan aja mungkin. Ada mantan Kapolri Mas? Hah? Kabarnya ada mantan Kapolri? Ada. Siapa aja Mas? Beberapa nama. Tapi isinya berapa orang sih Mas? Mungkin kurang lebih ya sekitar 9. Dan lainnya untuk bekerja berapa lama Mas? Tidak ada. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi para serikat petani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Dalam rapat ini mendengarkan berbagai masukan terkait strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria. Pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi dari Konsorsium Pembaruan Agraria dan Serikat Petani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Audiensi tersebut digelar dalam rangka untuk mendengarkan masukan terkait strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria. Merespon berbagai persoalan dari Serikat Petani, Wakil Ketua DPR Dasko langsung meminta Kementerian BUMN segera mengisi Direksi Perhutanan. Pasalnya, permasalahan agraria salah satunya disebabkan karena perhutani. Oleh karena itu, Dasko meminta PLT Menteri BUMN, Doni Oskaria, yang hadir dalam audiensi dapat mengisi Direksi Perhutani yang kini mengalami kekosongan. Jadi kalau tadi lihat kita dengar ada 2 desa yang mau dilelang. Saya pikir di sini ada pelaksana tugas Kementerian BUMN. Saya pikir itu mungkin bank-bank itu di bawah Himbara. Nanti tolong dicek Pak Doni. Sama nanti tolong coba disampaikan beberapa carut marut ini kan karena perhutani. Kami cek tadi bahwa Direksi Perhutani sampai dengan sekarang masih kosong. Kira-kira kapan itu mau diisi itu? Kira-kira kapan Pak? Supaya masalah-masalah ini kan bisa cepat tertanggulangi. Minggu depan? Jadi minggu depan komposisi Direksi Perhutani sudah ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, DPR memastikan akan mendorong pemerintah untuk segera melakukan percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Indonesia. Selain itu, DPR juga nantinya akan membentuk panitia khusus atau pansus untuk penyelesaian konflik agraria sebagai tindak lanjut tuntutan dari Serikat Petani. Serikat Petani mengusulkan ke pimpinan DPR agar adanya lembaga khusus yang menjelaskan reforma agraria. Lembaga khusus ini nantinya dapat bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR Dasko mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI. Selain itu, DPR juga akan membentuk pansus dalam menyelesaikan konflik agraria yang nantinya akan disahkan pada sidang rapat paripurna pada 2 Oktober mendatang. Dari hasil pertemuan dan apa yang akan disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang pertama, 1, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta
dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, seorang gadis berusia 13 tahun diruda paksa oleh 7 pemuda di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban diruda paksa secara bergantian oleh 7 orang pemuda. Dalam video amatir, korban berinisial AA, 13 tahun, ditemukan warga tergeletak di pinggir sungai di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten pada 5 September 2025. Ketika ditemukan warga, korban masih tampak syok setelah dirudal paksa para pelaku secara bergilir. Warga yang kasihan kemudian membawa korban ke rumah keluarganya. Polsek Mauk yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap 5 dari 7 pelaku, yakni ZA, N, AF, MF, dan MB pada 12 September. Kelima pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing di kawasan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Sedangkan 2 orang lainnya, yakni DG dan SD, masih dalam pengejaran polisi. Peristiwa ruda paksa ini bermula saat korban diajak kekasihnya berinisial AT ke tempat tongkrongan para pelaku di pinggir sungai pada 4 September malam hari. Namun tidak lama kemudian, AT yang ditelepon orang tuanya karena ada keperluan mendesak meninggalkan korban di tempat tongkrongan para pelaku untuk pulang. Saat itulah, para pelaku kemudian mencocoki korban dengan minuman keras jenis ciu hingga korban mabuk berat. Korban yang mabuk berat kemudian diruda paksa secara bergilir. Usai melakukan aksi bejatnya, para pelaku meninggalkan korban di pinggir sungai dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban kemudian ditemukan warga pada pagi hari, Rabu 24 September 2025 sore. Kapolsek Mauk, AKP Subarjo mengatakan, dari 5 pelaku yang ditangkap, 2 diantaranya masih di bawah umur. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan sesuai aturan. Jadi awal mulanya korban ada salah satu hubungan pacaran dengan salah satu. Selanjutnya korban ditinggal karena pacarnya ditelepon orang tuanya untuk kegiatan lain, sehingga korban yang nongkrong di pinggir jalan tempat tongkrongan para pelaku ditinggal sama pacarnya. Selanjutnya korban dibawa ke tempat lahan kosong. Di situ korban diberikan minuman, dipaksa untuk meminum minuman keras berupa ciu dan arak, sehingga korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya para pelaku timbul birahi karena melihat korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Selanjutnya menyetubuhin korban secara bergantian. Pelaku ini ada berapa orang ya? Pelaku berjumlah 7 orang. 7 orang yang dapat kita amankan 5 orang. Untuk 2 orang masih dalam pengejaran, namun identitas sudah kita dapat semuanya. Di 5 orang pelaku ini ada di bawah umur kan? Ada berapa orang? Dari 5 orang yang kita amankan ada 2 anak di bawah umur 18 kurang dan 17. Kita melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan anak. Pasal yang diterapkan? Jadi pasal yang diterapkan yaitu pasal persetubuhan dan atau pencabulan, yaitu pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun.
Kelima pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Mauk dan bakal terancam Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan 2 pelaku yang DPO masih dalam pengejaran. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pengendara mobil SUV diduga meninggal dunia di dalam kendaraannya di perempatan Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 24 September 2025 siang. Diduga pengendara malang ini meninggal usai mobilnya menabrak mobil lain yang berada di depannya. Sebuah mobil SUV warna merah hitam nopol PA1277AE berhenti tepat di tengah-tengah perempatan Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah petugas serta tandu terlihat berada di dekat mobil SUV tersebut. Para petugas kesulitan mengevakuasi seorang pria yang merupakan pengemudi mobil yang tak sadarkan diri di dalam kendaraannya. Korban berhasil dievakuasi dari dalam kendaraannya, kemudian dibawa masuk ke ambulans. Pria berbadan gemuk ini dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengetahui kondisi korban. Menurut saksi, Imam, petugas Dishub, korban diduga sudah meninggal dunia. Namun guna memastikan korban meninggal dunia, korban dibawa ke rumah sakit. Kejadian ini berawal dari kendaraan SUV yang menabrak mobil Fred yang ada di depannya. Seorang perempuan yang kendaraannya tertabrak menghampiri mobil SUV. Ketika dihampiri, pengemudi tak sadarkan diri, kemudian dilaporkan ke petugas yang tak jauh dari lokasi. Sama belakang nih, jadi nyundul mobil Honda Fred, cuman mobilnya awalnya minta tanggung jawab ke sini, cuman ini udah nggak sadar di sini, Bang. Ya udah meninggal? Kurang tahu kalau meninggal lah, kita kontak orang ambulan ke sini ternyata udah nggak ada. Mobil SUV milik korban yang kondisi bagian depannya rusak ringan ini dipinggirkan petugas. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Polsek Pasar Minggu masih menyelidiki kasus penganiayaan karyawan artis Zaskia Adiameka oleh seorang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan, hari Senin 22 September 2025 lalu. Selain telah meminta keterangan 3 orang saksi, petugas juga masih mengidentifikasi terduga pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas. Kasus penganiayaan karyawan artis Zaskia Adiameka bernama Faisal yang terjadi di Jalan Raya Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan hingga kini masih diselidiki petugas kepolisian. Unit Reskrim Polsek Pasar Minggu telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan 3 orang saksi. Penyelidik juga masih menelusuri kamera pengawas atau CCTV di sepanjang Jalan Ampera Raya untuk mengidentifikasi terduga pelaku. Sejauh ini, Polsek Pasar Minggu belum bisa memastikan terduga pelaku adalah oknum aparat, sebagaimana narasi yang viral di media sosial. Pasalnya, sepeda motor yang dikendarai terduga pelaku tidak memiliki plat nomor, sehingga sulit untuk mengidentifikasinya dari sisi kendaraan. Meski demikian, petugas masih terus menggali keterangan para saksi untuk mengetahui ciri-ciri pelaku, termasuk jenis sepeda motor yang dikendarainya. Untuk sementara ini, kesulitannya tidak ada, tapi mesti berjalan sebagaimana dalam proses penyelidikan. Kita mencari saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti berupa CCTV yang ada di tempat kejadian. Saksi yang sudah diambil keterangannya di Polsek Pasar Minggu itu ada 3 orang, berikut korban yang melapor ya. Ada yang warga yang di sekitar tempat kejadian. Seperti diketahui, Faisal, karyawan Zaskia Adiameka, dianiaya seorang pengendara sepeda motor yang melawan arah di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Korban dipukul saat sedang mengantar anak sang artis ke sekolah hingga mengalami luka memar di bagian tangan dan kaki. Insiden ini viral setelah potongan rekaman CCTV penganiayaan diunggah ke media sosial. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 anggota komplotan rayap besi yang kerap mencuri material bangunan rumah terlantar ditembak petugas karena berusaha melawan saat ditangkap pada Selasa 23 September 2025 malam. Dari kedua tersangka, salah satu yang merupakan residivis ditangkap unit Reskrim Polsek Medan area tidak jauh dari rumah warga yang menjadi korban pencurian dan penjarahan di Jalan Gedung Arca Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan dan berusaha kabur hingga diberi tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki para tersangka. Kapolsek Medan Area, Kompol Himawan, pada Rabu sore mengatakan
Kedua pelaku merupakan komplotan rayap besi yang mencuri dan menjarah material bangunan seperti besi, seng, dan kayu dari rumah-rumah yang ditelantarkan pemiliknya. Mungkin kalau warga sekitar sering kita mengeluh beberapa rayap besi lah istilahnya di sekitaran kita. Dan salah satu pelaku juga merupakan pelaku yang residivis. Untuk beberapa warga yang melihat, memang beberapa yang bersangkutan ini sudah melakukan aksinya di beberapa titik. Namun di tempat kami juga sebelumnya sudah pernah kita amankan. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti hasil kejahatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Polda Lampung resmi menetapkan ketua dan anggota LSM yang tertangkap tangan usai memeras pejabat RSUD Abdul Muluk menjadi tersangka. Dari pemeriksaan terungkap ternyata kedua tersangka sudah berulang kali melakukan pemerasan dengan modus yang sama, yakni membuat berita negatif dan mengancam pelaku melakukan demonstrasi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan oknum ketua salah satu LSM di Lampung berinisial WM dan juga anggotanya berinisial EG menjadi tersangka pemerasan. Keduanya dijadikan tersangka setelah tertangkap tangan memeras pejabat RSUD Abdul Muluk senilai 20 juta rupiah pada beberapa waktu yang lalu. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan selain mengamankan uang hasil pemerasan, petugas juga mendapati 2 pucuk senjata tajam di mobil tersangka. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan dari pemeriksaan ternyata kedua tersangka sudah berulang kali melakukan pemerasan terhadap sejumlah korban dengan modus yang sama, yakni membuat berita negatif dan juga mengancam melakukan demonstrasi. Juga menelusuri rekam dari bukti transaksi elektronik yang dimiliki oleh para tersangka bahwa kami simpulkan menjadi modus yang dilakukan, yaitu ini bukan pertama kali dilakukan dan bukan pada satu orang korban ini. Jadi ini bukan baru pertama dilakukan dan bukan hanya pada satu korban ini. Sehingga modus operandi yang biasa dilakukan oleh tersangka W, biasanya tersangka W ini berkenalan dengan calon korbannya via aplikasi WA. Kemudian apabila direspon dengan baik, biasanya akan meminta bantuan untuk kegiatan-kegiatan melalui proposal ataupun aktivitas pribadi dengan cara bertemu langsung ataupun menggunakan melalui rekening. Modus selanjutnya, apabila tidak direspon dengan baik oleh calon korban ini, maka mulai membuat tulisan atau chat yang mulai menyerang atau mengancam. Harapannya adalah korban mulai takut dan mau untuk bernegosiasi. Atas perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat dengan pasal 368, pasal 369 KUHP, dan Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Tajam. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 24 September 2025. Sebuah mobil pick-up tertabrak kereta api di perlintasan sebidang Desa Citemu. Mobil pick-up terseret jauh setelah dihantam KA 178 Tawang Jaya Premium dan mengakibatkan 2 orang penumpang tewas di tempat. Sebuah mobil pickup yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan parah dan terseret cukup jauh usai dihantam kereta di perlintasan kereta Desa Kanci Kulon. Petugas KAI dan kepolisian langsung segera melakukan penanganan dan evakuasi di lokasi. Manajer Humas KAI Daob 3 Cirebon, Mufi Mudin menjelaskan,
Kecelakaan terjadi saat KA 178 Tawang Jaya Premium melintas dan menghantam sebuah mobil pickup hingga menyebabkan 2 orang yang berada di mobil pickup meninggal di tempat. Kedua korban masing-masing bernama Sigit, warga Kabupaten Cirebon, dan Jahudin, warga Kabupaten Brebes. Kedua korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Pihak KAI mengingatkan kembali pentingnya keselamatan saat melintas di perlintasan dengan mematuhi rambu-rambu, berhenti sejenak, dan memastikan kondisi aman sebelum menyeberang. KAI juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Dari Cirebon, Natania Asria, redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Patung Kriyono, Kabupaten Pekalongan pada Rabu siang 24 September 2025. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah pohon tumbang menimpa rumah warga dan sekolah, serta material longsor menutupi akses jalan di sekitar lokasi. Hujan deras diiringi angin kencang menerjang Kecamatan Patung Kriyono, Kabupaten Pekalongan sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Lokasi terparah terjadi di Dukuh Cokrowati, Desa Kasimpat, di mana pohon pinus berukuran besar tumbang dan menimpa rumah warga serta sekolah. Camat Patung Kriyono Hadi Surono menjelaskan jumlah rumah terdampak masih didata, namun pihaknya sudah melaporkan kejadian ini ke pemerintah daerah. Petugas BPBD Pekalongan melakukan pembersihan pohon-pohon yang tumbang, serta memastikan jalur yang tertutup material longsor bisa kembali dilalui. Untuk sementara, kegiatan di SMA Negeri 1 Patung Kriyono terpaksa ditunda demi keselamatan para peserta didik. Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar mengonfirmasi tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan mengimbau warga untuk waspada menghadapi potensi cuaca ekstrim ke depan. Dari Pekalongan, Aura Desmita, redaksi Sinpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, sebagian ruas jalan di ibu kota Thailand, Bangkok, ambles pada Rabu 24 September 2025 dan meninggalkan lubang besar di depan rumah sakit Fajira. Peristiwa ini diduga dipicu hujan deras dan kebocoran pipa air yang mengikis tanah di bawah jalan. Lubang berukuran sekitar 50 meter mengakibatkan kabel listrik roboh dan sebuah mobil pick-up tergantung di tepian jalan petugas polisi. Dan pejabat kota langsung menutup lokasi serta melakukan evakuasi warga di sekitar. Direktur Departemen Pencegahan Bencana Bangkok, Surya Carawiwan, menyebutkan insiden terkait dengan hujan deras dan kebocoran pipa yang mengikis tanah hingga menyebabkan jalan ambles. Tanah yang terserap ke proyek konstruksi stasiun kereta bawah tanah memicu keruntuhan. Otoritas Transportasi Cepat Massal Thailand menyatakan akan menyelidiki penyebab kejadian ini. Sementara itu, Rumah Sakit Fajira menangguhkan layanan rawat jalan sambil menunggu kondisi kembali aman. Sejumlah saksi mata mengaku panik dan juga ketakutan ketika jalan tiba-tiba retak dan mengalami amblas. Natania Asria, redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. 2 unit telepon genggam raib dicuri di wilayah Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu 24 September 2025 dini hari. Aksi pencurian kembali terjadi di wilayah Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu 24 September 2025. 2 unit telepon genggam merek Samsung dan juga Poco raib dicuri di lokasi tersebut di sebuah kontrakan di Jalan Bahagia nomor 35. Kasus ini langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Babin Kamtibmas Kelurahan Sukadamai Ibtu Dedi Wahyu turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan juga mengumpulkan keterangan. Ironisnya 2 hari sebelumnya pada Senin 22 September 2025 juga terjadi pencurian sepeda motor di lokasi yang sama. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Aksi pencurian modus pecah kaca mobil di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Para pelaku yang diduga kawanan profesional berhasil membawa kabur tas berisi emas dan berlian senilai lebih dari 170 juta rupiah. Kejadian tersebut terjadi saat mobil diparkir di depan warung makan. Rekaman CCTV warung seafood di Jalan Pramuka, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi menunjukkan aksi cepat pelaku pencurian modus pecah kaca mobil. 2 pelaku datang menggunakan 1 sepeda motor, 1 pelaku mengintip kondisi mobil putih yang juga diparkir saat pemiliknya makan malam.
sementara rekan lainnya mengawasi situasi. Tak lama kaca mobil dipecahkan dengan cara ditekan dan juga barang-barang berharga langsung digasak. Korban menyebut emas, berlian, 2 ponsel, sebuah laptop, serta dokumen penting raib dengan total kerugian sekitar 170 juta rupiah. Kejadian terjadi Senin malam kemarin saat kondisi lingkungan sepi dan hujan lebat sehingga aksi tak terdengar. Pasca kejadian, korban melaporkan kasus ke Mapolsek Rawalumbu. Saya sampai sini kurang lebih jam 9, setengah 9 lah ya. Nah, akhirnya saya makan, saya selesai kurang lebih, saya duduk santai, jam 10 baru saya selesai. Nah, kemudian pada saat saya kembali ke mobil, ditemuin kaca saya udah pecah. Saya melihat kalau ini sih, kalau lihat dari pelaku sih udah ada di CCTV-nya ya, udah saya kirim juga. Nah, di sini sih saya sih berharap dari rekan-rekan dari teman-teman kepolisian bisa bantu saya untuk selesaikan masalah ini, terutama untuk menangkap tersangka, karena di dalam ini kan saya ada dokumen penting yang mesti saya kerjakan, terutama juga kan ada dokumen dari lawyer saya. Ya, jadi minta tolong rekan-rekan teman-teman dari penyidik dari Polsek Rawalumbu untuk bantuannya supaya bisa segera tertangkap. Kasus pencurian modus pecah kaca mobil kini dalam penanganan Polsek Rawalumbu dan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan diamankan warga dan petugas kepolisian usai ketahuan mencuri emas di salah satu toko emas di wilayah Kuala Jambi pada Selasa 23 September 2025 pagi. Perempuan ini kedapatan mencuri 2 cincin emas senilai 12 juta rupiah. Aksi pencurian ini terjadi di Toko Emas Cahaya, Jalan Batanghari, Kuala Jambi pada Selasa 23 September 2025. Pelaku seorang perempuan berdalih sebagai pembeli lalu memanfaatkan kelengahan pemilik toko untuk membawa kabur 2 cincin emas senilai 12 juta rupiah. Korban yang menyadari hal itu langsung melakukan pengecekan dan berupaya mengejar pelaku bersama warga. Dengan bantuan Polsek Kuala Jambi, pelaku berhasil dibekuk saat melintas di jembatan Pari 7. Barang bukti berupa cincin emas berhasil diamankan dan juga pelaku sudah dibawa ke Polres dan Jatim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satgas Damai Kartens ditembaki saat berupaya mengevakuasi 5 korban pembantaian KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Tim gabungan melakukan tembakan balasan sehingga terlibat kontak tembak kurang lebih selama 1 jam. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan menyerang pendulang emas ilegal di Kampung Bingki, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Akibat penyerangan itu, 5 pendulang emas ilegal dilaporkan tewas dan hingga kini masih berada di lokasi kejadian. Untuk mengevakuasi kelima korban, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens dan juga polisi Yahukimo dikerahkan untuk mengevakuasi kelima korban. Namun upaya evakuasi ini terhambat karena tim gabungan ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata yang masih berada di lokasi tambang. Aparat gabungan pun melakukan tembakan balasan sehingga terlibat kontak tembak kurang lebih 1 jam hingga kelompok kriminal bersenjata mundur ke hutan. Meski berhasil memukul mundur, kelompok kriminal bersenjata, evakuasi belum dapat dilakukan karena cuaca di lokasi yang tidak mendukung. Telah kembali terjadi aksi penyerangan yang dilakukan KKB pimpinan LQ Skobat di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, yang menurut informasi mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia. Korban merupakan pekerja tambang. Satgas Ops Damai Kartens saat ini tengah menyelidiki aksi penyerangan yang dilakukan KKB tersebut. Saat ini tim masih kesulitan mencapai TKP karena adanya gangguan kontak tembak dan kondisi cuaca yang buruk, sehingga evakuasi jenazah sementara ditunda. Namun identitas para korban masih menunggu konfirmasi setelah evakuasi dilaksanakan. Rencananya evakuasi terhadap para korban akan dilanjutkan setelah situasi aman dan juga cuaca kembali membaik. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, kontributor Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, aksi pencurian paket kurir pengiriman barang di tengah keramaian warga di Jalan Mangkubumi, Medan, Sumatera Utara, Selasa 23 September 2025 siang terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor mengambil satu karung isi paket konsumen dari atas motor kurir pengiriman barang. Dalam rekaman kamera CCTV, korban yang merupakan kurir paket memarkirkan sepeda motornya di rumah warga di Jalan Mangkubumi, Medan. Sesaat kemudian, dua pengendara sepeda motor mendekati sepeda motor korban yang penuh dengan tumpukan paket milik konsumen. Salah satu pelaku yang dibonceng kemudian turun dari sepeda motor dan langsung mengambil satu karung berisi belasan paket yang akan diserahkan korban ke pemesannya. Setelah berhasil mengambil karung berisi paket, kedua pelaku langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Ironisnya, aksi pencurian yang dilakukan keduanya di saat jalanan ramai dengan pengendara lain yang lalu lalang. Yus Rizal, korban mengaku saat itu sedang mengantarkan paket ke rumah pemesannya. Nilai paket yang dibawa kabur pelaku diperkirakan senilai 2 juta rupiah. Kasus tersebut kini telah dilaporkan korban ke Polsek Medan Kota. Itu pun saya lagi ngantar ke kantor. Ngantar ke kantor itu kan di Jalan Mangkubumi. Saya masuk ke kantor, pas udah selesai saya mengantar paket, pas saya keluar itu paketnya udah nggak ada lagi. Dua. Itu sekitar hampir 2 jutaan lah. 2 juta lebih ya? Iya. Nggak tahu ya? Karena saya keluar udah nggak ada lagi orang tua. Oh gitu ya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Indonesia Malam Sport edisi kali ini. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.